tidak karena situasi gitu. Nah, moga-moga yang tahun ini kita bisa berkumpul lah sambil kegiatan kurban ini kita manfaatkan sebagai kegiatan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ada pertemuan dengan warga setempat, kemudian kita juga bisa berdialog ya secara dekat bagaimana teman-teman di daerah-daerah mu'alaf ini dalam sama-sama ya menegakkan agama Islam di tempatnya masing-masing, mensosialisasikan kebaikan-kebaikan ya, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar melalui kearifan lokal masing-masing. Nah, ini sesuatu yang memang menjadi sebuah kebaikan bersama sudah kita tempuh berkali-kali gitu ya. Alhamdulillah ada hasil yang sangat baik gitu ya. Itu juga kita sangat merasakan pentingnya itu ya. Jadi kalau di kota-kota besar seperti Semarang, pusat-pusat kota itu hewan kurban itu kan sudah sangat berlimpah gitu. Sehingga kita akan sering melihat panitia itu bahkan sampai kewalahan untuk menyelesaikan pembagian kurban itu ditarget sampai duhur itu tidak selesai, sampai asar bahkan menjelang maghrib baru selesai karena saking banyaknya hewan kurban gitu. Nah, tentu hewan kurban yang lebih banyak ini tentu saja akan lebih bagus untuk tetap dilanjutkan ya di daerah masing-masing di mana sohibul kurban itu berdomisili, tetap dilaksanakan kurban, tetapi ada juga sebagian hewan kurban itu yang kita bawa ke daerah di mana di situ minoritas Islam atau istilahnya adalah daerah mu'alaf ya dalam meminjam istilah dari Pok Jalur itu dengan harapan dan dengan doa tentu saja apa korban itu akan membawa dampak signifikan terhadap psikologi masyarakat setempat gitu. Jadi tidak hanya masalah mendapatkan hewan kurban kemudian disembelih kemudian dimakan, tentu saja tingkat kesejahteraan masyarakat sekarang ini sudah lumayan. Kalau hanya makan daging itu mungkin sudah sering gitu ya, tetapi bahwa adanya teman-teman muslim dari luar daerah yang hadir kemudian menyapa kemudian melaksanakan kurban secara kolaboratif ini menjadi nilai plus yang luar biasa, yang ini yang biasa kita lakukan. 5 tahun terakhir kita berpindah-pindah ya, dari dulu pernah kita laksanakan di daerah Cuntol itu ya. Cuntol itu berarti di lereng Gunung Merbabu, daerah jadi Salatiga itu juga ya Mbak Okta ya. Anda tahu itu Cuntol ya. Itu di sana pernah kita laksanakan di sebuah desa kecil yang memang di situ minoritas, Islamnya minoritas. Bagian besar itu beragama Kristen di situ. Ada juga pecahan Islam juga yang saya sangat kasihan juga ya, berdakwah Islam masih kesusahan, muncul faksi Syiah di situ. Sehingga perlu sekali untuk kita bersamai. Kadang sering kalinya di daerah Cuntol itu juga belum ada orang yang berkorban di hari raya kurban itu. Sehingga ketika kita ke sana, kemudian kita menyembelih kurban di sana itu menjadi sebuah silaturahmi yang masya Allah yang efeknya itu besar. Kemudian di desa saya sendiri ya di Ngadisari Tempuran itu alhamdulillah ya 2016 itu program ini menyentuh sana dengan izin Allah. Waktu itu kita bangun masjid bersama kan di sana. Kemudian ya korban juga di sana waktu itu besar-besaran juga ya, lumayan hewan korbannya banyak itu tahun 2018. Nah itu sekarang alhamdulillah dengan izin Allah ya masjidnya sudah ada 3 sekarang. Tadinya hanya 1 cilik, sekarang jadi 3 itu. Karena sentuhan dari teman-teman juga, telaten itu mendatangi, kemudian menyambangi, kemudian alhasil itu kegiatan masyarakat di sana itu kan kemudian terasa sekali ya. Ada semangat yang lebih besar, kemudian ada juga semangat untuk bermitra ya, teman-teman yang lain jadi ketarik itu loh. Kalau ormas datang ke sana kan ketarik juga. Alhamdulillah ada Pak Ari dari Puspa. Assalamualaikum Ustadz Ari. Monitor Pak Ari. Nah, mungkin masih mencari sinyal. Pak Ustadz Mahsud sudah ada di ruangan ini. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat sudah bisa live
di tengah kesibukan. Wonten keuangan apa wonten Budi ini Bapak? Baru sampai rumah, ya. Masya Allah. Masya Allah ya, sambekan sih. Baru sampai rumah ini. Ya, Siap. sama pejuang itu ya seperti itu. Monggo, alhamdulillah. Ini tadi kita baru kenalan aja. Pak Arif, monitor Pak Arif. Hadir. Ya ini Pak Ustadz Mahsun ini adalah sahabat senior kita. Pernah ketemu langsung ya Pak Arif ya? Ya mungkin di sana mungkin Ki. Pak di mana gitu Pak. Alhamdulillah ini beliau bersama kelompok kerja penyuluh agama Islam di Temanggung, Kemenak Temanggung setiap tahun mengadakan kegiatan kurban utamanya di daerah mu'alaf menurut istilah beliau ya, di daerah mu'alaf, di daerah yang masih minoritas Islam. Dan alhamdulillah ini beliau bersama kolega di Temanggung berkenan ya untuk kita semuanya sowan silaturahmi, kemudian diperbolehkan ya untuk bergabung, berkolaborasi, sehingga dalam kegiatan kali ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ini sangat penting ya untuk kita mengikuti arahan dari Ustadz Mahsun dan juga dari Ustadz Agus Effendi dari Temanggung. Yang pertama nanti kita tentukan tanggalnya dulu secara pasti. Mbak Nana sama Mbak Okta mohon bantuannya untuk menulis ya untuk poin-poin dalam pertemuan ini sehingga kita ingat walaupun ini juga kita rekam. Nah kemudian tanggal harinya kita perlu untuk putuskan dengan baik dan bijak sehingga kegiatan kita di kampung kita masing-masing tetap bisa jalan. Saya kira biasanya kita mengambil tradisi akhir hari tasyrik gitu ya. Tanggal 10 itu kan hari raya Idul Adha. Biasanya fokus di lingkungan terdekat sehingga bisa melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan hewan kurban di kampung terdekat. Kemudian tanggal 11 barangkali gitu ya, masih ada kegiatan di lingkaran agak luar tapi masih di dalam. Nah, kemudian tanggal 12 13 itu ada harapan untuk kita berkegiatan di luar begitu. Kami berharap nanti bisa diberikan arahan ya oleh Pak Masud sebaiknya tanggalnya berapa, mengingat agar teman-teman yang biasa berkegiatan di kampungnya masing-masing juga tetap bisa berkegiatan. Yang berikutnya adalah perihal potensi hewan korbannya sendiri gitu. Kita berharap bahwa potensi hewan korbannya kita bisa maksimal dari semua komponen yang berkenan untuk bergabung gitu. Jadi kemarin di undangan kami menyebutkan ada komponen-komponen yang saya sebutkan ya dari Yayasan Khairul Ummah di mana saya sebagai pembina akan kita kerahkan juga ke situ. Kemudian dari jalurnya Pak Ustadz Masun, kemudian dari TCI, Terano Club Indonesia, ini Pak Yusron dan kawan-kawan. Kemudian dari unsur Ormas Islam, NU dan Muhammadiyah setempat, juga teman-teman Muhammadiyah Gunung Pati barangkali berkenan terkait dengan perkembangan hewan kurban yang ada di daerah Gunung Pati, barangkali telah ada penambahan signifikan sehingga 1 atau 2 mungkin bisa dikirim ke sana. Kemudian dari AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia, Pak Ustadz Edi Purwanto mohon izin malam ini tidak berkesempatan bergabung dengan Zoom kita karena beliau kebetulan sedang di pengajian Ahad Pahing UNES. Jadi di UNES itu ada tradisi pengajian Ahad Pahing. Jadi beliau hadir di majelis yang dimana beliau lebih berkewajiban. Kemudian dari Pak Ari ini KSPWS Puspa Atar Syariah, Masya Allah itu setiap tahun tidak kurang dari 25 sapi beliau sembelih gitu ya. Tahun yang lalu juga kami di Gunung Pati diberi 1 gitu untuk disembelih di wilayah Gunung Pati. Harapannya tahun ini ada juga yang bisa dikirim ke Temanggung. Kemudian dari unsur yang lain dari Pak Teguh di Baitul Mal
Baitul Mal Muamalat Jawa Tengah, ya, Bank Muamalat. Itu Pak Ari, assalamualaikum. Mikrofon. Salam, Tat. Matur nuwun sudah kerja online. Alhamdulillah. Ini sedang di mana? Lagi di rumah ya, Alhamdulillah. baru masuk. Masya Allah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman sekalian, berkenan Ustadz Mahsun untuk memberikan arahan-arahan terkait kegiatan. Sekali lagi teman-teman semuanya, menjadi nahkoda dari kegiatan ini adalah pemangku wilayah Ustadz Mahsun dan Ustadz Agus Effendi di Temanggung. Sementara kita semuanya di sini Mangayu Bagyo ikut nyengkuyung, menggiatkan dan juga menggayengkan kegiatan ini. Namun demikian kami tetap berpatokan pada petunjuk dan arahannya Ustadz Mahsun dan Ustadz Agus Effendi yang memangku wilayah, sehingga kita tahu situasi di sana seperti apa, bisa kita polesi apa, bisa kita tambahi apa, sesuai dengan giat dan juga antusiasme teman-teman semuanya. Ustadz Mahsun, falyatafadhol, monggo dipersilakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Rohani dan seluruh tim pegiat di Semarang. Saya mohon izin dulu, nanti saya mohon Mas Agus ya. Saya biasa panggil Mas Agus. Saya perkenalkan dulu, beliau ini Mas Agus Effendi. Kebetulan hari ini adalah Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Temanggung beliau. Selain itu, kalau di luar beliau adalah Wakil Ketua PDM Temanggung. Juga beliau, ini bukan promosi, beliau adalah Dewas, baik di PKU maupun yang di ekonominya Muhammadiyah, itu beliau. Jadi secara kompetensi nanti hal-hal terkait dengan teknis dan mengapa bagaimana saya pasrahkan ke Mas Agus. Saya biasa panggil Mas Agus. Terkait lokasi hari ini saya laporkan bahwa kemarin kebetulan saya posisi di Jakarta, terus saya sudah pasrah ke teman-teman, ke Mas Agus untuk berkoordinasi terkait penentuan wilayah-wilayah titik tahun ini yang menjadi tradisi kurban on the spot kita, dan ada beberapa titik termasuk yang hari ini yang mau kita coba kerja barengkan dengan teman-teman Semarang adalah di titik Kecamatan Bering Surat, desanya Wonokerso. Kalau dusun yang menjadi pusat komunalnya mu'alaf itu memang ada di Ngadiroso. Tapi sebaran nanti kalau memang daging itu jumlahnya memang mencukupi dan memungkinkan, maka sebarannya adalah kita meluas ke wilayah sekitar, ada Pakistan, ada Kerajaan dan sebagainya. Itu mu'alafnya tidak terlalu banyak kalau dibanding dengan Ngadiroso. Tapi kalau dibanding dengan wilayah lain ya tentu banyak, dan memang titik merah kita ya di Wonokerso ini. Kenapa di sana menjadi penting kita untuk menjadi tempat giat kita atau bahasanya dakwah kita ya, karena memang persinggungan di sana luar biasa ya. Jadi dengan dalam bingkai kenegaraan kebangsaan ya masing-masing punya ruang tersendiri, tapi kita tidak boleh kita tutup mata juga. Artinya kita butuh menguatkan teman-teman kita, saudara kita di sana, agar tidak terjebak dengan sentimen yang dibangun oleh saudara-saudara kita sebangsa yang dari non-muslim itu. Jadi poinnya di situ sistemnya untuk menguatkan akidah, dan kemudian memberikan satu bukti nyata bahwa kita itu bersaudara itu. Nah, terkait di sana petanya memang secara kultur di sana tradisinya adalah din ya, dan secara struktural juga yang mengemuka, yang ada di permukaan adalah NU secara struktural. Tapi tidak persoalan, ini hanya informasi saja. Sehingga sekali lagi prinsip saya pribadi dan Mas Agus memang kita sepakat untuk bagaimana kita ini bisa bareng-bareng. Apapun wadah kita, tujuan kita adalah kebersamaan, dan tentu bagaimana kemudian menyampaikan bahwa kita ini bisa loh bareng-bareng, tidak seperti yang rame-rame narasi yang negatif lah, bahwa kita bisa bareng-bareng. Banyak mimpi kita sebelumnya di Temanggung, cuma memang kita harus pelan-pelan juga. Itu terkait dengan titik kita yang tahun ini kita arahkan ke sana.
Jadi lalu berapa banyak yang bisa kita sampai ke sana? Ya kalau masalah berapa banyak, tentu saat misalnya sapi plus kambing saja sana memang masih sangat sangat layak itu loh. Kalau misalnya ada satu sapi, kemudian ada berapa kambing, itu sana sangat layak. Dengan tadi bahwa selain di Ngadiroso, cakupan kita ada di dusun sekitar yang memang basisnya mu'alaf. Kemudian terkait dengan program tahun ini di Bari Pokjaluh sendiri, selain memang kita ngajak-ngajak, di Pokjaluh ada tradisi yang memang kita memberi contoh ya. Jadi tahun ini kita, misalnya saya pribadi ya, tahun ini saya di di kampung saya katakanlah, tahun depan saya harus di luar. Itu kita coba tradisikan sehingga untuk Hari Pokjaluh sendiri selain dari kami, tentu kami juga mengajak elemen-elemen lain yang memang mau bergabung bersama kami, dan untuk titik-titiknya nanti bisa disiapkan oleh Mas Agus ya, monitor ke Mas Agus. Itu kira-kira sebagai awalan yang bisa kami atur lagi. Selanjutnya kami mohonkan ke Mas Agus untuk menyampaikan tentang hal-hal yang belum saya sampaikan dan melengkapi, karena memang saya belum pernah merapat ke teman-teman ini, kayak baru beberapa hari luar kota, besok ke luar kota lagi, ini harus siap-siap ke Malang, saya seminggu. Kebetulan belum pernah ketemu Mas Agus juga ini, hanya via WA saja dalam minggu-minggu ini. Itu yang bisa kami atur lagi. Langsung monggo ke Mas Agus untuk sekaligus berkenalan. Dan silakan kapan-kapan kalau bisa ketemu silaturahim langsung ya lebih enak kayaknya. Gitu saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ke Ustaz Rohani untuk ke Mas Agus. Monggo dipersilakan Ustaz Agus untuk bisa menyampaikan arahan-arahannya. Oke. Matur nuwun, suara bisa masuk ini? Saya sangat Ustaz. Oh ya, maklum ini di kaki gunung ini. Yang saya hormati Ustaz Rohani dan teman-teman, menyambung tadi yang disampaikan Mas Mahsun, saya sering akrabnya pakai Mas Mahsun, masih muda. Jadi kita di Pokjaluh Kabupaten Temanggung punya kegiatan dan itu sudah dilaksanakan semenjak beberapa waktu yang lalu. Yang pertama memang kita mengawali kegiatan kurban ini dari kita selaku teman-teman penyuluh agama Islam untuk kemudian memberikan contoh sinyalnya. Ya, suara masuk. Nah, suaranya sudah masuk lagi, monggo silakan. Oh iya, ini. Jadi melengkapi kegiatan kita sudah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu. Kemudian untuk tahun ini memang kita ada titik-titik yang kami tekankan, terutama di wilayah binaan mu'alaf. Kemudian kemarin kami berembuk dengan teman-teman di Pokjaluh, karena memang kita punya beberapa titik di beberapa kecamatan, ada di Kecamatan Kaloran, ada di Kecamatan Bejen, dan di tempat lain. Kemudian yang akan kita kerjasamakan dengan teman-teman di Semarang, ini titik kemarin yang kita sepakati itu di Kecamatan Pringsurat, dan di situ ada satu titik kumpul yang banyak ya, kampungnya desanya Desa Ngadiroso. Dan nanti kita menyesuaikan, artinya ketika kemudian hewan kurban yang dibawa ke sana itu nanti seberapa, nah kita menyesuaikan titik sebarannya. Ketika kemudian cukup dan atau bahkan banyak, barangkali bisa kita sebarkan juga di titik-titik sekitar Ngadiroso. Ya. Adapun waktu hemat kami, karena biasanya kami juga di kampung-kampung itu juga sering dimintai perannya, ya waktunya barangkali tidak di tanggal 10-nya. Jadi tidak tanggal 10-nya, karena di tanggal 10-nya biasanya kita teman-teman Pokjaluh itu di kampung masing-masing juga ya ikut cawe-cawe lah
Rakitong gelar keloso gitu. Artinya ya nanti barangkali setelah tanggal 10 ya di hari tasreknya nanti kita sepakati rembugannya sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Itu yang kemarin reng-rengan yang kami sampaikan. Karena progres kegiatan ini masih terus berjalan karena kami juga menyambung kerjasama dengan elemen-elemen yang lain sehingga gerak kami juga relatif lebih luas. Tahun kemarin kita ada 2 sapi ya, yang satu dari teman-teman Semarang, yang satu dari teman-teman Pok Jaluh, karena tradisi kami di Pok Jaluh itu kalau tahun kemarin kurban di Pok Jaluh, tahun sekarang kurban di rumah gitu. Kalau tahun sekarang kurban di Pok Jaluh, besok di rumah sehingga bisa bergantian. Tahun kemarin kita ada 2 sapi dan kambingnya ada sekitar 58. Jadi kita sebar di beberapa titik dan memang konsentrasi kami di teman-teman Pok Jaluh itu masih menyasar di mu'alaf. Karena memang kami anggap ya mereka-mereka ini perlu ada sentuhan, ada pendekatan untuk ya menguatkan mereka dari banyak sisi. Minimal ya membangkitkan semangat bahwa mereka itu koncone ya oke kan begitu. Karena kebetulan mereka itu kan tempatnya di pelosok-pelosok ya, di tempat-tempat yang agak jauh dari keramaian. Itu barangkali Ustaz Rohani yang bisa saya tambahkan sehingga nanti ya waktunya kita sepakati seperti apa, kemudian hewan yang didistribusikan ya kami manut gitu aja. Kami manut seperti apa dan insya Allah nanti kita laksanakan dan asas manfaatnya memang yang kita tekankan di situ, ada asas manfaat. Dan yang kedua kita bisa menjalin ukhuwah, kerukunan, karena memang latar belakang kami juga berbeda-beda. Kalau Pak Mahsun itu di PCNU, saya kebetulan di PD Muhammadiyah, itu kan background luar. Tapi kita di Pok Jaluh bareng-bareng ya, bareng-bareng. Kita ingin menyontoni bahwa kita dengan latar belakang berbeda, kita bisa untuk melakukan sesuatu yang manfaat dan maslahat untuk umat. Ngatan sarani yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf ini sinyalnya agak kurang bagus ya di kaki Gunung Sumbing ini. Matur nuwun sangat nggih Ustadz Agus Effendi terang terwoco tentang perihal terkait dengan keadaan juga refleksi yang tahun lalu. Alhamdulillah ya. Ternyata tahun lalu 58 kambing, sapinya 2. Moga-moga kita bisa istiqomah dan bisa meningkat juga untuk tahun ini. Yang berikutnya mohon berkenan nanti teman-teman dari elemen yang hadir pada ruang pertemuan secara daring ini berkenan menyampaikan wawasannya tentang potensinya masing-masing ya. Jadi potensi yang kami maksud adalah di komunitasnya atau di lembaganya masing-masing barangkali ada potensi untuk penggalangan hewan kurban, kemudian ada hal juga yang perlu disampaikan. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan di sini ya dengan Pak Masun dan juga Pak Agus sehingga kita bisa langsung berinteraksi begitu. Dari Puspa dulu Pak Ustadz Ari, monitor Pak Ari. Pak Ari masih monitor. Assalamualaikum. Baik, nunggu sinyal mungkin ya. Dari muamalat, Pak Teguh dipersilakan Pak Teguh. Lanjut yang lain dulu mungkin Bapak. Bisa disampaikan Pak Teguh, yang dari muamalat program kegiatannya apa dan barangkali ada potensi untuk bisa berpartisipasi di kegiatan bersama ini, dipersilahkan Pak Teguh. Iya, baik. Mungkin kami juga Baitul Mal Muamalat dari tahun 2021 ini Pak Ustadz Rohani, kami sebagai pendatang baru di lembaga zakat Baitul Mal Muamalat ya.
karena kami secara struktur dari muamalat juga sebenarnya sebagai yayasan tersendiri Bapak. Jadi mungkin karena kami sebagai lembaga amil zakat dan kami kemarin sudah sempat membagi titik distribusi, dan alhamdulillah baru kemarin dari Ustadz Rohani menyampaikan ada info titik tambahan yang di Ngadiroso ini Bang nggih. Nah, mungkin ke depan juga kami bisa ikut insya Allah, tapi kemarin yang sudah kami tentukan itu di Jateng DIY ada kurang lebih 10 titik Ustaz. 10 titik di Semarang, Kendal, Klaten, Magelang, dan Kabupaten Semarang nggih, Salatiga. Cuma kemarin Temanggung kalau tidak salah belum ada ini sih, belum ada rencana ke situ. Tapi mungkin insya Allah ketika nanti kita bisa terlibat dengan agenda yang penuh bermanfaat ini, kami coba ikhtiarkan Bapak untuk bisa semaksimal mungkin untuk berkontribusi. Memang kalau di pola kami secara terpusat juga ada beberapa pola yang terkait dengan mungkin kolaborasi dan juga mungkin skema-skema penyaluran murni nggih. Mungkin secara teknis nanti mungkin kita bisa jabri-jabrian apa niku kolaborasi, mungkin kalau di sini lebih nanti terlalu detail gitu, terlalu detail. Tapi prinsipnya ini adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kami, juga menambah referensi wilayah di mana tadi Ustadz Agus Effendi dan Ustadz Mahsud menyampaikan ketika mungkin hari ini saya tidak hadir, tidak ada wawasan saya ke Temanggung dan sebagainya, dan mungkin selama ini kegiatan muamalat hanya terpacu hanya di Semarang Raya dan yang tersedia kantor-kantor muamalat. Tapi insya Allah ini sangat bermanfaat Pak. Mungkin kami bisa ikut silaturahim ke depannya untuk lebih menguatkan ukhuwah Islamiyah ini. Matur nuwun sangat. Saestu matur nuwun Pak Teguh dari Muamalat ya. Baitul Mal Muamalat ini seandainya sebelumnya belum pernah sampai di Temanggung untuk kegiatannya, ini menjadi awalan yang baik gitu insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Kalau di Kabupaten Temanggung belum ada cabang muamalat ya? Kalau Temanggung ikutnya Wonosobo. Wonosobo ya? Wonosobo ada nih, Wonosobo, Magelang, Salatiga, itu yang masuk Semarang Raya Ustaz. Itu ada Pak Arif, monitor Pak Arif lagi, Pak Arif. Siap Ustadz. Katanya mau berangkat haji itu lewat muamalat dapat diskon 50% itu. Alhamdulillah. Siap. Ya ini kenalan dulu lah, besok pas kurban ketemu Pak. Siap. Juga telah mengudara ada Pak Kaji Tejo. Assalamualaikum Pak Tejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat. Pripun kabare Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Luar biasa. Anjir, alhamdulillah ini insya Allah tahun ini kita korban lagi ya di daerah Mu'alaf ya Pak Haji ya. Insya Allah ya. Makasih Tat. Juga kalau dari wilayah sekitar Panjenengan ada muhsinin, para orang-orang baik dermawan yang kebingungan iki korban ning kene wae ning ndi dibawa ke Ngadiroso nanti ya bareng-bareng. Coba karena ini saya juga baru mohon maaf ini kepasrahan karena Pak Ketua saya itu berangkat haji tahun ini. Oh iya ya. Sama bendaharanya, jadi saya kepasrahan untuk wilayah Ngayam Sari. Masya Allah. Untuk korban di Takwal Mukaromah. Haji. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada simpatisan lain yang memang kebingungan. Saya harus korban kemana? Coba nanti insya Allah kita coba cari, karena panitia saya juga dari kemarin ini sudah survei ke beberapa tempat yang untuk kandang-kandang yang pemelihara ini. Jadi mudah-mudahan dengan hasil katakanlah bisa tahu berapa harga yang ada di beberapa kandang ini. Mudah-mudahan ada sohibul korban yang mau coba ikut dengan kami juga dan bisa sebagian untuk nanti bisa disalurkan ke lewat Yakuwa. Masya Allah. Pak Tenun sangat Pak Haji. Iya, sami-sami. Kemudian kita mengarah hal yang sudah teknis. Kalau tahun yang lalu sapinya diadakan oleh Pak Jalo dan tim teknis di sana. Tahun ini kami berharap tetap halnya sama sehingga dari Semarang bisa kita menggalang
uang ya, sehingga kita bisa kirimkan dan dibelanjakan di sana. Kalau dari Yakua sendiri inginnya seperti itu karena itu memudahkan. Tetapi kalau misalnya ada teknis yang lain tentu masih terbuka juga. Kita minta wawasan dulu ya, Ustadz Masud dan Ustadz Agus. Kalau kita mau memakai skema yang sama, wabil khusus yang dari Yakua kirim uang, untuk sapinya dipatok dengan pedoman harga berapa, Ustadz, silahkan. Monggo Pak Masud. Ya. Kalau hari ini kita belum survei ke beberapa titik, tapi informasi awal memang isu PMK, kemudian ada apa teman-teman kemarin sudah beberapa tanya itu, tapi ini belum kesimpulan ya, baru apa penjajakan awal ada kenaikan, sehingga kami yang belum bisa matok. Untuk sapi kita hari ini per orang 3,5 sih untuk sapi. Per hari ini yang 3,5 ya? Sebagai gambaran saja. Itu dengan standar kita ambil standar minimal sebetulnya, karena memang di pasar kita belum tahu yang kesimpulannya seperti apa. Mungkin Mas Agus ada wawasan, Mas Agus. Iya, Pak Agus, monggo Ustadz Agus dipersilakan. Oke. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada koneksi ke kandang. Memang, tapi ini kan perjalanan masih belum tentu. Hari kemarin sampai hari ini memang harga itu ada kecenderungan naik dibanding dengan tahun kemarin. Kemarin kita melalui salah satu teman di Pok Jaluh itu ngereng-ngereng beberapa tempat itu, kenaikan harga sapi itu kisarannya kurang lebih sekitar 2 jutaan dari tahun kemarin. Kisarannya. Nah, kita juga tidak tahu apa ini tetap bertahan nanti sampai jelang hari raya atau bagaimana. Karena kemarin informasi di pasar, contoh kami di Magelang, kemarin itu ada pasar sapi yang besar itu kan di Magelang, di Ngrabak, sama di Ungaran itu, di Mbawen. Itu yang di Magelang itu kemarin 3 pasaran diliburkan, jadi di-off-kan. Sehingga kemarin itu sapi yang lewat antar kota itu sempat ada penyekatan kemarin. Sehingga kemarin saya dengan teman-teman di Pok Jaluh saya sampaikan, tentu saja kita sambil antisipasi lihat kondisi kandang-kandang di kampung yang punya sapi sambil kita lihat. Nah, kemarin teman-teman itu kisarannya ya ada yang sekitar 23, ada 24, ada 22,5, kisarannya itu. Tapi memang ya sampai ada 24. Tapi kisaran itu dari tahun kemarin, kalau perkembangan sampai per hari ini, itu kenaikannya sekitar 2 jutaan naik turunnya. Tapi juga tidak tahu nanti sampai jelang mepet hari Idul Adha seperti apa, kita belum tahu. Nah, teknisnya kami manut saja dengan Ustadz Rohani, apa kemudian sapi didatangkan atau kemudian nanti teman-teman di Temanggung yang mencari sapi seperti skema kemarin, ya kita nderek mana yang lebih mudah. Tapi barangkali kalau kemudian pakai skema seperti yang kemarin, mungkin mohon maaf jangan terlalu mepet nanti tidak kebagian sapi. Gitu. Barangkali begitu kalau skemanya seperti skema tahun kemarin. Ya, jadi sehingga teman-teman nanti ada waktulah untuk lihat harga dan seterusnya. Kalau yang dari Yakua, kita pastikan kami tetap ingin seperti tahun lalu, Ustadz, sehingga biar nyaman untuk penggalangannya gitu ya. Jadi kita fokus untuk kampanye penggalangan dana sehingga bisa dibelanjakan di Temanggung. Di Temanggung juga nyaman untuk dan benar memang tidak boleh mepet, sehingga kita kalau dipatok dengan 3,5 aman enggak nggih Ustadz nggih? Menurut Ustadz gimana? Maaf Ustadz Rani. Ustadz Rani? Ya, monitor. Mohon maaf,
kalau sekiranya untuk pengiriman apakah ada pencegatan di beberapa tempat enggak, karena kan isunya untuk penyakit mulut dan kuku kan baru gencar ini. Tapi kemarin saya sudah survei di 2 tempat dan itu sudah kami DP. Itu harga di kisaran antara masih bertahan di 20 Tad. Ada yang 20,5. Kemarin saya sudah cek di Gunung Pati. Di Gunung Pati itu kami dapat harga 20.200 Tad. 20.200. Ya. Terus kemudian di Boyolali itu kemarin ada penawaran 20 juta. Tapi monggo kalau di Yakuan nanti mau menetapkan berapa, mohon maaf kami di masjid kami sudah ada keberanian. Mohon maaf ini apakah terlalu berani atau gimana? Kami karena tahun kemarin itu 3.150.000, sekarang kita naik 100.000 jadi 3.250.000. Ya mudah-mudahan ini nggak nyalai ya, karena dengan beberapa katakanlah mungkin dari kandang atau pengusaha ternak, karena memang kami dapat harganya segitu, kemudian kita berani menetapkan sebesar 3/4. Tapi monggo kalau Yakuan nanti mau ditetapkan 3,5 juga kami juga ikut aja kalau mungkin nanti ada yang berkenan untuk ikut. Gitu, Terima kasih. Matur nuwun sangat. Ke Pak Ari lagi, Pak Ari monitor barangkali sinyal telah bagus. Pak Ari Puspa. Mungkin ada kesulitan. Pak Ari wawasannya tentang hewan kurban, Pak Ari barangkali jenengan bisa mendatangkan sing 20 juta untuk loro no. Pengennya gitu kan. Pengennya ngono. Ya tapi ini memang betul semuanya ada kenaikan. Ya. Ada kenaikan masalah hewan kurban kayaknya. Ya. Karena memang beberapa waktu lalu kan pasar tutup. Saya yang biasa ke Madura juga tidak bisa ke Madura hari ini. Tidak bisa ke Madura ya? Belum bisa. Di Madura itu kan enak ya. Kita masih dapat sapi 17 juta itu masih banyak. Tapi saya nggak bisa keluar. Ya. Gitu. Jadi ya ini juga masih kesulitan. Ya. Untuk peserta kurban, kalau saya kan memang semuanya kan levelnya level latihan kurban. Masya Allah. Oh latihan, tapi luar biasa. Latihan ngambil sapi ya. Loh iya tuh. Nah, tugasnya panitia itu lah golek sapi sing terjangkau. Ya. Nah itu hanya itu. Memang dari awal kalau Puspa itu kan mengajak orang itu untuk berkurban, bukan untuk menerima daging kurban. Ya. Jadi sebisa mungkin sapi itu ya barang yang terbaik, harga yang terjangkau, nah gitu. Mutunya yang cukup. Kalau terlalu kecil ya kayak kemarin juga itu terlalu yang dikirim di Gunung Pati ya. Nah itu karena emang ngomong duit 2 juta iso kurban sapi ampuh. Tapi itu alhamdulillah itu untuk sapi gitu. Ya, kalau kepengen kurban sukses itu ya ke daerah timur. kumpulin duit di Jawa, lari ke Flores. Masya Allah. Panitiane berarti. Terkarane. Iya. Nah, nek meng trimo judule malah ning kono akeh. Penguatan kita gede. Makanya ini, halo BMM, boloku itu. Ya begitulah. Jadi sapi itu di sana masih angka di bawah 10 masih ada. Nah, cuma di sini. Iya kalau. Iya BMM juga Pulau ND Flores menjadi titik sentral tahun ini, Ustaz. Ya, titik subsidi silang. Itu titik subsidi silang. Pungut di Jawa 3,5 juta lari ke sana kan di bawah itu. Tapi memang investasi kurban kandang di sana itu, Ustaz. Ya. Untuk hewannya. Pekurbannya kan dari Jawa. Pekurban dari Jawa kan tarifnya tarif Jawa. Dikerjakan di timur kan belanja sapi timur bukan sapi Jawa. NTT ya betul ya. Itu mainan lama udah. Pak, jadi saya
Saya kan tahun lalu dijanjeni Kokam Gunung Pati meh kei telu ya ta. Problemnya ini sapinya harganya naik, sing kurban awang-awangan. Ya tuh nggak kira nanti. Ya, moga-moga nanti ini bisa turun harga sapi di Jawa. Intinya gini. Karena emang kalau bikin sapi kurban sapi murah di Jawa bisa, itu luar biasa. Kalau lembaga apa namanya nirlaba seperti kita, itu kita bikin kurban murah di luar Jawa sangat mudah, sangat mudah. Tapi kalau di Jawa sulit. Masya Allah. Makanya biasanya keberhasilan itu kan kalau dilarikan ke timur, itu ke daerah sini lah. Itu gampang. Tapi kalau yang fundraising di Jawa kemudian diprogramkan di Jawa juga itu luar biasa kalau bisa. Dan itu sangat sulit. Gitu, sangat sulit. Nanti karena emang Jawa harganya luar biasa mahal. Pak Arya yang dari Puspa pokoknya nek ono mimplai koyo tahun wingi pokoknya go ning Wonokerto ya siji. Insyaallah. Ini baru dapat 12. Alhamdulillah. Biasanya selawi. Apanya? Biasanya selawi itu ya. Ini ya moga-moga lah. Moga-moga nanti. Monggo menyapa Ustadz Masun dulu. Monggo Pak Masun sapaan sama Pak Ari dulu mumpung sinyalnya bagus. Sugeng dalu Pak Ari. Kayaknya kalau dari guyonannya Bang tahun kemarin sudah ketemu di Zoom juga. Jadi Pak Ari ini kan stylenya kan style MH ala Semarang ini. Semuanya dibawa enjoy itu kan. Stylenya berbeda tapi asik. Serius. Masanya itu guyonannya asik masuk itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ya ini kita juga saling belajar ya. Puspa itu kok bisa setahun selawe sapi dengan sukacita itu ya. Ada istilahnya latihan kurban tapi tenanan loh, kurbannya tenanan, sapi tenan gitu kan. Itu sesuatu yang dan di Jawa gitu. Katanya kalau di luar Jawa kan 10 juta. Ya kita berharap ya Pak Masun dan Pak Ustadz Agus nanti dari Puspa juga kirim hewan kurban ke sana. Kemudian kita sekarang ke hal terakhir tentang hari. Monggo Pak Masun bisa diberi arahannya harinya tasrek tanggal berapa yang terbaik. Monggo versi Temanggung pokoknya kita ngikut yang jelas bukan pas tanggal 10 karena tanggal 10 kita masih kurban di kampung kita masing-masing. Semarang. Ya, saya pikir sudah sefrekuensi ya tadi yang di antar Mas Agus itu dengan Mr. Rohani tadi. Intinya kita cukupi dulu bina lingkungan kita, kemudian baru kita keluar. Ya, mungkin yang paling aman dan nyaman tanggal 12 ya, tanggal 12. Tanggal 12. Ya. Dzulqa'dah ya. Dzulhijjah ya, maaf. Tanggal 12. Ya, 11, 12. Ya, 10, 11, 12, 13. Ambil tanggal 12 kan sudah kewajiban bina lingkungan kita, internal kita sudah, insya Allah sudah terpenuhi, tinggal kita keluar. Itu. Mungkin itu kira-kira. Kita Mas Agus ya ngono kita. Bagus sih. Iya Mas Agus. Ya, begitu. Kemudian kemarin ketika saya menyampaikan draft kegiatan itu ada unsur kemah baktinya itu menanggapi antusiasme terutama dari teman-teman muda ya. Itu dari TCI juga dari Kokam tuh ngide-ide saya kapan-kapan kemah. Nah, saya bilang boleh tapi kalau kemah harus ada kegiatannya tidak hanya kemah itu. Nah, itu juga kita sesuaikan tentu saja dengan antusiasme teman-teman nanti masih berjalan. Maksudnya dalam hal ini kita belum mengambil keputusan karena kita masih membangun antusiasme. Yang jelas kalau memang teman-teman menginginkan ya nanti mohon berkenan arahannya Ustadz Masun dan Ustadz Agus. Barangkali teman-teman mau bersilaturahmi ke Ngadiroso, kemudian mungkin berkemah di area sekitar. Nah, itu nanti kita bisa tambahkan sebagai sebuah bunga-bunga indah gitu. Das pundi Pak Masun? Prinsip niat baik itu pasti kita sepakati ya.
catatannya adalah tentu kita butuh survei tempat ya. Butuh survei tempat terkait dengan antusiasme teman-teman Semarang dan ketersediaan tempat di sana. Kita kan belum punya bayangan formatnya mau seperti apa. Tapi prinsip sedulurannya dengan rumus apapun kita sepakati. Masya Allah. Kalau demikian sebagai penutup di pertemuan pada malam hari ini, Ustadz Mahsun dan Ustadz Agus dipersilakan untuk menyampaikan pesan penutup sebelum kita semuanya kemudian mencatat dan juga membawa ini ke komunitasnya masing-masing. Dipersilakan. Oke, prinsip saya sangat matur suwun dan harus kita baharukan terus semangat kita ini dengan apapun caranya, tidak harus dengan korban sebetulnya, tapi dengan apapun momentumnya kita pakai. Selebihnya masalah kesimpulannya monggo ke Mas Agus saja. Saya prinsip siap di lapangannya. Monggo Mas Agus. Pak Agus dipersilakan, Pak. Monitor Ustadz Agus. Oh ya, prinsipnya sama dengan Mas Mahsun, ya kebersamaan kita ini perlu kita jalin untuk bersama melakukan kebaikan, ya semampu yang bisa kita lakukan. Ada kekurangan, ya kita bisa evaluasi dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Prinsip kebersamaan perlu dijalin untuk kebaikan bersama. Nah, dan sangat izin. Kami sampaikan terima kasih atas rawuh dan arahannya Ustadz Mahsud dan Ustadz Agus, kepada Pak Ari matur nuwun, Pak Haji Tejo, Pak Teguh dari BMM, kemudian Mbak Okta dan Mbak Nana yang insya Allah nanti kalau kegiatan berjalan bersama akan membackup kita di publikasi ya, publikasi. Juga Pak Arief di tengah-tengah kesibukannya masih bersama kita untuk bersama-sama di dalam kebaikan bersama ini. Ada juga Bu Yunita Cama Ilham di samping saya ini. Terima kasih dan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, taufik dan juga memberikan kita kemudahan di dalam beramal kebaikan, melancarkan segala urusan, memberikan rezeki yang berlimpah dan tentu saja menguatkan persaudaraan kita. Saya Rohani yang mengantarkan pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Sampai ketemu pada koordinasi lanjutan pada saat telah ada kemajuan. Dengan demikian, mohon izin kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.